Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan nilai evaluasi tengah semester mata kuliah Sistem Sosial dan Politik Indonesia, Program Studi Hubungan Internasional UPR Veteran Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membedah dinamika kebijakan pemerintah di wilayah Papua pada era kepemimpinan Prabowo Subianto dengan fokus khusus pada studi kasus proyek food estate di Merauke serta dampaknya terhadap sistem sosial dan politik lokal. Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, kebijakan terhadap Papua menunjukkan kombinasi antara pendekatan kesejahteraan dan penguatan kontrol negara. Salah satu studi kasus yang mencerminkan dinamika sosial politik tersebut adalah proyek food estate di Merauke. Proyek ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan lahan skala besar di Papua. Namun, menurut laporan media internasional seperti Le Monde 2025, proyek ini berpotensi mengancam wilayah adat sekitar 40.000 masyarakat Papua karena pembukaan lahan yang luas dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Pada perspektif sistem politik, kebijakan ini mencerminkan pendekatan top-down yang didominasi oleh pemerintah pusat, di mana keputusan strategis ditentukan tanpa adanya partisipasi yang memadai dari aktor-aktor lokal. Sementara, dalam sistem sosial, dampaknya terlihat langsung pada munculnya konflik-konflik antara masyarakat adat dan juga dari negara. Serta kekhawatiran pun muncul atas hilangnya identitas budaya dan sumber-sumber penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada pemerintahan Prabowo, lebih tepatnya pada pemerintahan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo lebih menitik beratkan pembangunan infrastruktur di Papua. Kebijakan saat ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah ekspansi ekonomi yang berskala besar dan juga berskala agresif. Namun demikian, permasalahan utama tetap serupa, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat lokal dan ketimpangan relasi kekuasaan antar pusat dan daerah. Dalam konteks indeks demokrasi Indonesia, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan pada aspek kebebasan sipil dan hak politik, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dan hak pelindungan terhadap hak komunitas adat. Meskipun secara formal, kerangka kelembagaan demokrasi tetap berjalan.